Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri dalam pelajaran hari ini. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu tema penting bagi kehidupan kita orang Kristiani, yaitu peristiwa Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, teman-teman, dalam kitab suci, khususnya dalam kitab suci Perjanjian Lama, pada bagian awal kita akan menemukan salah satu kitab yang namanya kitab Kejadian. Nah, kenapa dinamakan kitab Kejadian? Karena pada awal atau dalam kitab suci tersebut menceritakan awal mula terbentuknya langit dan bumi dan segala isinya. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana proses Allah menciptakan langit dan bumi. Mari teman-teman kita sama-sama mempelajarinya. Nah, teman-teman, materi pembelajaran kita hari ini berhadapan dengan 4 pokok bahasan. Yang pertama tentang kisah penciptaan, yang kedua urutan penciptaan, yang ketiga makna hari ke-7 dari keseluruhan ciptaan, dan yang terakhir adalah tugas manusia atas ciptaan Allah. Jadi pada dasarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga, melestarikan, dan merawat ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, jika diperhatikan secara sekilas dalam slide sudah ditemukan ada 6 ciptaan, 6 urutan ciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Oke, kita akan melihat secara terperinci pada slide berikutnya. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang kisah penciptaan. Ini poin pertama. Kisah penciptaan alam semesta ditulis dalam kitab Kejadian sebagaimana yang telah saya katakan pada bagian awal. Nah, dari keseluruhan ciptaan tersebut, manusia diberi kepercayaan untuk menjaga dan melestarikan. Nah, teman-teman, kita sangat istimewa. Dari keseluruhan ciptaan-ciptaan Tuhan, kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk menjaga seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Maka dari itu, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, kita mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. Ketika kita bisa menjaga atau melestarikan lingkungan, berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi ketika kita membuang sampah di sembarang tempat, menebang hutan secara liar, itu tandanya kita tidak mengikuti pesan atau perintah Allah kepada kita menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Yang ketiga, Tuhan mengkhususkan hari untuk istirahat, yaitu pada hari ke-7. Jadi ada 6 hari penciptaan dan hari ke-7 Allah istirahat. Tujuannya adalah agar manusia beristirahat, meluangkan waktu tersebut untuk memuji, memuliakan Allah. Itu makna dalam kitab suci tentang hari ke-7. 7 dalam bahasa kitab suci artinya sempurna. Sempurna artinya apa? Kita meluangkan waktu seluruh hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan perlahan-lahan mempelajari mengenal urutan-urutan penciptaan. Yang pertama-tama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya bumi itu belum berbentuk, semuanya kosong. Tetapi Allah berlahan-lahan untuk mencoba menciptakannya, mulai dari langit dan bumi. Selanjutnya, pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu dapat dipahami suatu batasan untuk membedakan yang bagian atas dan juga bagian bawah. Itu yang namanya cakrawala. Dan yang ketiga, hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada berbagai jenis tumbuhan, tanaman, itu diciptakan pada hari ketiga. Nah, berikutnya hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Jadi kalau tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang, kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dengan bantuan terang matahari, terang bulan, bintang-bintang, kita bisa melihat berbagai macam ciptaan-ciptaan yang ada di bumi ini. Nah, hari ke-5, teman-teman. Bentar. Dari hari keempat, sekarang hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara.
Di air kita tentu menemukan beberapa jenis seperti ikan, ada gurita, ada ikan lele, ikan tongkol, dan lain sebagainya, dan ada ikan hiu dan lain sebagainya. Sedangkan di udara kita berhadapan dengan burung-burung dengan berbagai jenisnya. Jadi itu adalah ciptaan pada hari yang ke-5. Hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat, tetapi juga Tuhan menciptakan makhluk yang paling spesial, yaitu manusia. Jadi manusia dan binatang-binatang lainnya diciptakan pada hari ke-6. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir dari seluruh urutan ciptaan? Jawabannya sederhana, bahwa Allah lebih dulu mempersiapkan tempat tinggal bagi manusia, cakrawala, langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan, di darat. Nah, pada bagian akhir baru diciptakan manusia. Uniknya, Allah lebih dulu mempersiapkan tempat bagi manusia. Dia mempersiapkan segala sesuatu bagi manusia. Ketika semuanya sudah lengkap, baru Allah menciptakan manusia. Jadi, akhirnya pada hari ke-6 manusia diciptakan. Dan manusia diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan seluruh ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Nah, pada hari ke-7 Tuhan mengkhususkan agar manusia meluangkan waktunya untuk berdoa, memuji, dan memuliakan Tuhan. Jadi maka dari itu, setiap hari Minggu teman-teman, kita semua dipanggil, diajak untuk ke gereja, memuliakan nama Tuhan. Nah, pada akhirnya ketika semuanya sudah diciptakan, Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga dan melestarikannya, yaitu manusia diberi kepercayaan untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden, yaitu dipercayakan kepada manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Mereka lah orang-orang yang pertama yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Nah teman-teman, bagian terakhir ini Mister memberikan sebuah latihan. Latihannya sangat sederhana. Silakan temukan atau isi urutan ciptaan Tuhan. Ikan-ikan dan burung-burung itu hari keberapa ya teman-teman? Yang tumbuhan, yang hewan ciptaan yang ada di langit dan juga ada di laut, itu kira-kira hari berapa? Siang dan malam hari keberapa? Pohon dan tanaman hari keberapa? Benda-benda langit pada hari keberapa? Silakan teman-teman temukan dan isi kolom-kolom yang tertinggal dalam latihan ini. Nah gitu teman-teman, secara garis besar Mister menjelaskan secara keseluruhan proses penciptaan alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi, dan manusia diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjaga dan melestarikannya. Ayo teman-teman, kita semua dipanggil untuk menjaga dan melestarikan seluruh alam ciptaan Tuhan dengan peran kita masing-masing, baik di sekolah, di masyarakat, dan juga di rumah. Terima kasih. Selamat belajar.